Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan sebuah video tentang praktikum pewarnaan bakteri di blok 14 modul 1, Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, dengan dosen pengampu adalah Dr. Riyadi, Magister Sains. Oke, kita lanjut. Ini adalah biodata diri dari saya. Nama saya adalah Muhammad Arfian Ajikdin, NIM 18100015070, dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Ya, jadi tadi kita akan membahas tentang pewarnaan bakteri. Jadi pewarnaan bakteri itu sendiri terbagi menjadi tiga, yakni adalah pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial, dan juga pewarnaan khusus. Nah, kita akan bahas tentang pewarnaan sederhana. Untuk pewarnaan sederhana, itu menggunakan satu jenis zat warna untuk mewarnai organisme. Seperti yang kita tahu, kebanyakan bakteri itu mudah bereaksi dengan pewarnaan-pewarnaan sederhana, karena sitoplasmanya yang bersifat basofil, atau suka dengan basa. Nah, dengan pewarnaan sederhana ini, kita dapat melihat dari bentuk dan juga struktur atau rangkaian dari sel-sel bakteri itu sendiri. Nah, pewarnaan sederhana ini sendiri ada tiga, yakni adalah pewarna dengan menggunakan pewarna methylene blue, kristal violet, dan juga karbonfluksin. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pewarnaan diferensial. Untuk pewarnaan diferensial itu menggunakan lebih dari satu macam zat warna seperti pewarnaan gram dan juga pewarnaan tan asam atau pewarnaan BTA. Nah, tujuannya itu adalah untuk membedakan antara satu bakteri dengan bakteri lainnya. Nah, tadi ada pewarnaan tan asam atau bakteri tan asam. Nah, kita tahu bakteri tan asam adalah bakteri yang kandungan lemaknya sangat tebal dan sukar menyerap zat warna. Namun, ketika si bakteri ini diberikan zat pewarnaan khusus seperti karbonfluksin dengan cara melalui proses pemanasan, maka akan dapat menyerap zat warna dan akan terlihat basil tan asamnya. Kemudian yang terakhir itu tadi ada pewarnaan khusus. Untuk pewarnaan khusus sendiri, itu dari kata khusus, yaitu adalah berarti mewarnai struktur khusus atau struktur tertentu dari suatu organisme, seperti kita mewarnai pada bagian spora, kapsul, atau flagelnya, atau bagian-bagian lainnya. Nah, seperti contoh, kita menggunakan pewarnaan pada bagian endospora dari anggota genus Clostridium. Oke. Nah, pada pewarnaan kali ini kita akan membahas lebih dalam, yakni tentang pewarnaan diferensial. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang pewarnaan gram dan pewarnaan Ziehl-Neelsen, mulai dari tujuan, terus alat, dan serta langkah-langkah cara pewarnaannya. Kita lanjut. Yang pertama kita akan membahas tentang pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram ini sendiri itu bertujuan untuk melihat bentuk atau morfologi dari suatu bakteri, dan juga kita dapat melihat reaksi atau sifat pewarnaan. Nah, untuk sifat pewarnaan dari pewarnaan gram ini sendiri terbagi menjadi dua, yakni adalah bakteri gram positif nantinya, dan juga bakteri gram negatif. Nah, untuk gram positif itu akan terwarnai seperti warna ungu, dan bakteri gram negatif itu akan seperti warna merah muda atau pink. Nah, bagaimana bisa terjadi bakteri gram positif? Nah, untuk bakteri gram positif itu sendiri, di mana bakteri ini mengandung lapisan peptidoglikan yang sangat tebal, sekitar 30 lapisan pada dinding selnya. Nah, kemudian dia memiliki dinding sel yang sangat kompak dan juga memiliki permeabilitas yang sangat kurang, disebabkan tadi adanya tebalnya dari lapisan peptidoglikan itu sendiri. Sehingga kompleks kristal violet yang ada di dalam tidak dapat keluar atau tidak mudah keluar. Nah, dan akan terwarnai seperti warna ungu itu sendiri untuk bakteri gram positif. Seperti pada contoh gambar akan terwarnai seperti ini. Oke, selanjutnya untuk bakteri gram negatif. Untuk bakteri gram negatif ini sendiri itu berlawanan dengan sifat dari bakteri gram positif. Untuk bakteri gram negatif itu memiliki lapisan peptidoglikan yang sangat tipis, sekitar 1-2 lapis saja pada dinding selnya. Nah, kemudian memiliki dinding sel yang kurang padat atau kompak, nah sehingga memiliki permeabilitas yang sangat besar daripada gram positif ini sendiri. Nah, sehingga nanti kompleks kristal violet yang ada pada bakteri gram negatif akan mudah keluar, sehingga pada saat pewarnaan itu akan menjadi warna seperti pada gambar, yakni adalah warna pink atau merah muda. Itu tadi terbagi dua, ada gram positif dan juga gram negatif.
Kemudian pada pewarnaan kita harus menyiapkan sebuah alat-alat. Nah, alat-alat yang disediakan yang pertama adalah objek gelas. Yang kedua adalah OC. OC ini digunakan untuk mengambil biakan dari bakteri yang akan kita warnai. Kemudian kita akan sediain pipet tetes, mikroskop, dan juga rak preparat, serta lampu bunsen. Nah, untuk bahan-bahannya, itu ada 4 yang disediakan. Ada biakan bakterinya itu sendiri, ada 1 set cat gram, kemudian ada minyak imersi, kemudian ada larutan garam fisiologis. Nah, untuk set cat gram ini sendiri terbagi menjadi 4, yakni adalah larutan kristal violet, larutan lugol, kemudian larutan alkohol 95%, yang terakhir ada larutan safranin. Nah, kita lanjut untuk cara kerjanya. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita harus mengambil objek gelas terlebih dahulu. Kemudian kita bersihkan objek gelasnya, bisa dengan cara melewatkannya di atas lampu bunsen 2-3 kali. Setelah itu, kita beri tanda bakteri apa yang akan kita warnai pada objek gelas dengan spidol permanen, atau kita bisa beri label pada objek gelas untuk menandai bakteri apa yang akan kita warnai. Kemudian selanjutnya kita bisa menggambar seperti bentuk elips pada bagian bawah dan tengah-tengah pada objek gelas sebagai letak akan ditaruhnya suspensi pada bakteri. Setelah kita gambar, selanjutnya kita adalah meneteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips pada objek gelas itu sendiri. Setelah kita teteskan air garam fisiologis, selanjutnya kita mengambil biakan bakteri dengan menggunakan OC dan kita suspensikan dengan air garam fisiologis pada objek gelas. Setelah itu, kita buat preparat yang rata dan tipis pada objek gelas dengan gerakan melingkar. Setelah itu, kita keringkan preparat pada suhu kamar atau bisa difiksasi dengan menggunakan lampu bunsen, dilewat-lewatkan di atas lampu bunsen. Yang selanjutnya, kita letakkan objek gelas di atas rak preparat dan kita tuangi dengan larutan kristal violet. Setelah itu kita biarkan selama 1-2 menit. Setelah itu kita lanjut, kita buang zat warnanya dan kita cuci dengan air mengalir. Setelah dicuci dengan air mengalir, kita tetesi lagi dengan larutan lugol pada seluruh preparat. Setelah itu kita diamkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, kita buang larutan lugol dan kita bilas preparat dengan air mengalir. Setelah kita bilas dengan air mengalir, kita lunturkan preparat dengan menggunakan alkohol 95%, sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Setelah dicuci dengan air mengalir, kita tetesin lagi dengan zat warna kontras, yakni adalah larutan safranin. Setelah itu kita biarkan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kita buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Setelah dicuci dengan air mengalir, kita keringkan lagi preparat dengan cara cukup diangin-anginkan saja. Setelah kering, nah ini baru kita dapat periksa di bawah mikroskop dari perbesaran lemah hingga perbesaran kuat, ditambah dengan menggunakan minyak imersi sebelum kita melakukan pemeriksaan dengan mikroskop. Nah, untuk bagaimana hasil cara kerja kita benar, maka akan terwarnai seperti ini. Akan terlihat gram positif akan berwarna ungu, kemudian gram negatif akan berwarna merah muda atau pink. Seperti itu. Hasilnya akan seperti ini. Ya, kita akan lanjut ke pewarnaan selanjutnya, yakni pewarnaan Zillnescent atau pewarnaan basil tanah asam atau BTA. Nah, untuk basil tanah asam ini sendiri bertujuan untuk melihat atau mengamati bentuk sel-sel bakteri yang bersifat tahan asam. Nah, kenapa bersifat tahan asam? Karena terdapat asam mikolat yang terikat dalam dinding sel itu sendiri. Nah, di dalam dinding sel BTA itu sendiri atau basil tahan asam itu sendiri terdapat struktur-struktur yakni adalah peptidoglikan dan arabinogalaktan serta lipid. Nah, lipid ini sendiri 50%-nya adalah asam mikolat tadi. Nah, asam mikolat ini sendiri yang dapat menyerap zat warna itu sendiri. Sehingga akan terlihat seperti warna basil tahan asam atau pewarnaan BTA. Dengan pewarnaan akhirnya berujung bakteri akan terwarnai warna merah. Dan ketika benar, sekitarnya akan berwarna biru. Nah, pada pewarnaan ini kita akan menyiapkan sebuah alat-alat. Alat-alat yang kita gunakan adalah sama objek gelas, kemudian OC, kemudian masker, mikroskop, preparat, dan juga lampu bunsen.
Nah, untuk bahan-bahannya itu ada 3 saja, yakni adalah biakan bakteri atau dapat menggunakan sputum, kemudian 1 set cat BTA atau Zilnesan, kemudian menggunakan minyak imersi. Nah, cara kerjanya itu kita harus menggunakan masker terlebih dahulu. Penggunaan masker ini sendiri adalah untuk menjaga pemeriksa atau yang melakukan pengecetan agar tidak terkontaminasi oleh bakteri basil tanah asam. Kemudian setelah kita memakai masker, kita mengambil objek gelas. Setelah kita mengambil objek gelas, kita bersihkan dulu objek gelas di atas lampu bunsen. Kemudian kita teteskan dengan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Setelah itu, kita buat preparat dengan tipis dan rata. Kita ambil preparat biakan tersebut dengan menggunakan OC. Gerakannya sama seperti gerakan melingkar pada preparat. Setelah kita buat preparatnya, lalu kita keringkan pada suhu kamar atau bisa difiksasi dengan objek gelas di atas lampu bunsen. Setelah kita fiksasi, kita letakkan objek gelas mendatar pada rak preparat dan kita tuangi dengan larutan karbofluksin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda. Setelah kita tuang larutan karbofluksin, selanjutnya kita lewatkan di atas lampu bunsen sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap. Tapi jangan sampai mendidih. Nah, kita lakukan sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita biarkan selama 5 menit. Setelah kita biarkan selama 5 menit, kita buang zat warnanya dan kita bilas kembali preparat dengan air mengalir. Setelah itu, kita lunturkan lagi zat warna dengan alkohol 95% sampai semua zat warnanya terlarut. Setelah itu, kita cuci dengan air mengalir lagi. Setelah kita cuci dengan air mengalir, kita tuangi preparat dengan larutan metilen blue. Kita biarkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, kita cuci lagi dengan air mengalir dan kita keringkan. Cukup dengan diangin-anginkan saja. Setelah kering, kita dapat periksa lagi di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali dengan menggunakan minyak imersi. Nah, bagaimana jika pewarnaan kita benar, maka pewarnaan tersebut akan seperti ini hasil pewarnaannya. Akan pada pewarnaan ini terlihat di mana bakteri atau basil tanah asam atau BTA itu tersebut terwarnai warna merah dan sekitaran warna biru. Ini menandakan pewarnaan kita berhasil dan kita dapat mengamati struktur-struktur dari pewarnaan kita sendiri. Apakah bakteri yang kita warnai adalah merupakan bakteri tanah asam atau tidak, atau basil tanah asam atau tidak, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Thank you for attention. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diaplikasikan dan juga dapat bermanfaat bagi yang menonton video saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah kalimat yang saya ucapkan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.